Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Hari Barakatuh. Bahwasanya untuk hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Apa itu? Mungkin ada yang sudah tahu tentang iman kepada malaikat Allah. Pengertian iman. Ya. Iman adalah secara bahasa berarti yakin. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yu'minu imana yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Adapun secara ilmiah, menurut penjelasan Imam Ghazali, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Selanjutnya adalah pengertian dari malaikat. Malaikat adalah kata jamak dari malakun yang berarti utusan. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang selalu patuh dan taat kepada Allah SWT dan diciptakan dari nur atau cahaya. Selanjutnya adalah pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu menyatakan keyakinan terhadap adanya malaikat dengan sepenuh hati, kemudian membuktikannya melalui perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan terhadap malaikat. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat-sifat malaikat Allah. Sifat-sifat malaikat Allah itu yang pertama, malaikat selalu bertasbih kepada Allah baik siang maupun malam. Kemudian malaikat itu takut dan taat kepada Allah. Kemudian suci dari sifat manusia dan jin. Malaikat itu terbebas dari sifat manusia dan jin. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Selanjutnya tidak jenuh dan tidak letih. Jadi apa yang sudah ditugaskan Allah, malaikat ini tidak pernah merasa jenuh dan tidak pernah merasa letih. Malaikat juga mendengar, melihat, dan berbicara seperti manusia. Tidak pernah berbuat maksiat karena selalu patuh pada Allah. Selanjutnya memiliki sifat malu. Lalu malaikat ini terganggu dengan bau yang tidak sedap karena memiliki najis hingga patung. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Selanjutnya mampu berubah wujud. Jadi malaikat ini dapat berubah wujudnya. Kemudian malaikat juga merasakan kematian karena bahwa yang ada di dunia ini yang bisa hidup kekal itu hanyalah Allah. Kemudian malaikat juga memiliki ilmu. Nama dan tugas malaikat. Ada banyak sekali malaikat, namun yang wajib kita imani itu hanya 10 atau yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Itu bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Mikail ini bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dalam artian membagikan rezeki kepada manusia, hewan, dan juga pada tumbuhan. Makhluk kecil, makhluk besar, semuanya diberikan rezeki Allah melalui malaikat Mikail ini. Kemudian malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Ada kali tiupan trompet dari malaikat Israfil ini. Yang pertama adalah untuk mengejutkan manusia di hari akhir. Kemudian yang kedua adalah mematikan seluruh makhluk Allah, dan yang ketiga adalah menghidupkan kembali makhluk Allah yang sudah dimatikan tadi di hari kiamat. Kemudian malaikat Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir itu menanyai kubur manusia di dalam kubur, yaitu manusia akan diberikan pertanyaan oleh malaikat Mungkar Nakir terkait tentang agama, tentang Tuhannya, tentang Rasulnya, tentang kitabnya. Jika nanti orang tersebut bisa menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat.
Tapi kebalikannya, jika tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan siksa kubur sampai nanti tiba hari kiamat. Kemudian malaikat raqib itu mencatat semua amal baik manusia, dan juga malaikat atid itu bertugas mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya adalah malaikat malik itu bertugas menjaga neraka, dan yang terakhir malaikat ridwan itu bertugas menjaga dan memelihara surga Allah Subhanahu wa taala. Nama lain para malaikat, ya, jadi malaikat ini memiliki nama lain atau sebutan lain. Yang pertama malaikat Jibril itu adalah nama lainnya Ruhul Qudus dan Ruhul Amin. Kemudian malaikat Mikail itu nama lainnya Karubiyun. Kemudian malaikat Israfil itu adalah Sirofim. Malaikat Israel disebut malaikat maut atau malak al-maut. Kemudian malaikat Munkar adalah Mubasar, dan selanjutnya adalah malaikat Nakir itu Bashir. Malaikat Raqib itu Kiraman. Malaikat Atid disebut dengan Katibin. Malaikat Malik disebut dengan Zabaniyah, dan malaikat Ridwan disebut nama lainnya Muqarrabin. Dengan mengimani para malaikat Allah ini, kita bisa mengambil hikmah dari para keimanan tersebut, ya. Yang pertama, pengertian hikmah. Pengertian hikmah adalah sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik dan menghindarkan dari yang buruk. Kemudian hikmah dapat juga diartikan sebagai nasihat atau pelajaran yang baik yang diambil dari seluruh peristiwa, kejadian, kisah yang terinspirasi dari sumber-sumber tertentu. Lalu, apa itu hikmah yang dapat kita peroleh dari mempelajari atau mengimani malaikat Allah ini? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencabut atau mencatat segala amal manusia. Selanjutnya adalah sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat pada kita dapat kita praktekkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Mengetahui keagungan dan kebesaran dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Dan yang terakhir adalah terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita terkait dengan iman kepada malaikat Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.